Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari jurusan Sistem Informasi kelas SI 4204. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan modul 8, yaitu mengenai transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Berikut merupakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan tujuan dan elemen model desain. Yang kedua, identifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML. Yang ketiga, membuat tampilan diagram komunikasi model desain. Yang keempat, identifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML. Yang kelima, itu membuat tampilan diagram urutan model desain. Berikut merupakan peta prosesnya. Kemudian, untuk selanjutnya memperkenalkan model desain. Model desain itu dibuat dari model persyaratan atau kasus penggunaan dan model domain. Yang kedua itu model desain digabungkan dengan model arsitektur dan menghasilkan model solusi. Kemudian untuk diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut. Contohnya diagram urutan atau diagram sequence, diagram komunikasi, diagram ikhtisar, interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case. Yang kedua, sepotong skenario satu kasus penggunaan. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Membandingkan analisis dan desain. Analisis berguna untuk membantu Anda untuk memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung atau dilakukan oleh sistem. Yang pertama itu gunakan kasus, yang kedua dan model domain. Kemudian desain membantu Anda untuk memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari pertama komponen batas atau user interface, yang kedua itu komponen layanan, yang ketiga ada komponen entitas. Kemudian untuk analisis kekokohan. Analisis kekokohan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang diperlukan dalam model desain. Contohnya, requirement model ini terdiri dari use case model, use case form dan skenario, dan domain model, menghasilkan sebuah model desain model. Kemudian untuk input sebuah analisis kekokohan, yang pertama itu ada kasus penggunaan skenario itu kasus yang digunakan. Yang ketiga, kasus penggunaan diagram aktivitas jika tersedia untuk kasus. Keempat, model domain. Kemudian untuk output dari analisis kekokohan ini biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti boundary, service, dan komponen entity. Untuk komponen batas, digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem eksternal, menurut Jacobson-Bosch dan Ramborg halaman 183. Berikut seperti gambarnya. Kemudian, yang pertama itu abstraksi layar UI, sensor antara muka komunikasi dan sebagainya. Yang kedua komponen UI tingkat tinggi. Yang ketiga setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Kemudian untuk komponen layanan, ini mewakili koordinasi pengurutan transaksi dan kontrol objek dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Gambarnya seperti berikut. Yang pertama untuk mengkoordinasikan aliran, kontrol. Yang kedua mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen, batas, dan entitas. Komponen entitas ini digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Berikut gambarnya. Entitas ini biasanya terkait dengan objek domain. Sebagian besar entitas gigih. Yang ketiga, entitas dapat memiliki perilaku yang lebih kompleks. Kemudian untuk bagian layanan dan entitas, berikut tampilannya. Objek layanan yang akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat mendelegasikan ke objek layanan lain. Komponen batas dan entitas, contohnya berikut. Kemudian untuk menjelaskan proses analisis kekokohan. Yang pertama, pilih kasus yang digunakan. Yang kedua, buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas kasus yang digunakan. Identifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan kasus yang digunakan. Gambaran asosiasi antara komponen-komponen ini. Kemudian terakhir, beri label pada asosiasi dengan pesan. Yang ketiga,
versi diagram komunikasi menjadi diagram urut atau sebaliknya untuk tampilan alternatif. Kemudian untuk mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen sebagai berikut. Berikut menjelaskan apa yang ada. Kemudian untuk mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi, ini lebih gambaran simpel dari yang sebelumnya. Kemudian sebuah pesan dapat menunjukkan yang pertama nama pesan, dua panah arah, panah terbagi menjadi dua yaitu panah padat adalah pesan yang disinkron, yang kedua panah terbuka adalah pesan yang tidak sinkron. Kemudian nomor 3, nomor urut yang menggambarkan urutan pesan. Yang keempat, daftar parameter yang harus diteruskan ke objek penerima. Yang kelima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat. Yang terakhir itu mereturn atau parameter kembali. Kemudian dalam membuat diagram komunikasi, yang pertama pilih kasus yang sesuai. Pertama, tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Kedua, analisis formulir kasus yang digunakan atau diagram aktivitas untuk kasus yang digunakan. Untuk setiap tindakan dalam kasus yang digunakan itu terbagi menjadi 4, yaitu identifikasi tambahkan komponen batas, layanan, komponen entitas, identifikasi dan tambahkan interaksi lebih lanjut, atau temukan metode baru. Kemudian untuk langkah 1, berikut merupakan diagramnya berupa booking engine. Kemudian untuk langkah 2A, ini berupa layanannya. Berikut adalah entitas reservasi. Langkah 2, reservation service ini membuat sebuah service baru lagi berupa ruangan. Untuk mengidentifikasi metode tambahan, metode make reservation object reservasi service mengembalikan objek reservation ke reservation UI. Metode room request dari reservation UI kemudian memanggil metode get reservation details dari objek reservation yang mengembalikan rincian reservasi. Kemudian diberitakan kepada agent pemesanan. Berikut merupakan tampilannya. Memanggil reservasi detail dari UI ke sebuah entitas reservasi. Kemudian untuk contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan pandangan yang lebih rinci tentang create reservation. Yang pertama, skenario premier atau berhasil, skenario sekunder yang tidak berhasil, kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Contohnya. Contoh 1, diagram komunikasi. Berikut merupakan gambarannya. Berikut merupakan diagram komunikasi tentang pembatalan atau cancel sebuah reservasi. Diagram sequence atau diagram urut. Kegunaannya untuk memberikan perspektif berbeda tentang interaksi antara objek. Yang kedua dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi. Yang keempat, dapat dibuktikan lebih berguna bagi pengembang. Yang kelima, sorot urutan waktu interaksi. Berikut merupakan tampilan diagram sequence sheet. Kemudian di fragment, diagram urut mendukung notasi fragment. Penggunaan fragment meliputi pertama menampilkan urutan loop, kedua menampilkan jalur alternatif, ketiga mengizinkan dua skenario atau lebih ditampilkan pada satu diagram. Yang keempat, menampilkan referensi ke fragment diagram sequence terperinci lainnya. Yang kelima, memungkinkan Anda untuk memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Contohnya berikut. Kemudian contoh diagram sequence. 3 diagram urut berikut merupakan tampilan yang lebih rinci dari reservation. Yang pertama, skenario premier berhasil dalam satu diagram menggunakan fragment out. Yang kedua, skenario sekunder tidak berhasil di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Yang ketiga, diagram urutan fragment yang menunjukkan perincian yang lebih halus untuk fragment get reservation detail dan termasuk fragment loop. Berikut merupakan diagram sequence. Kemudian untuk contoh 2, berikut merupakan sequence-nya. Contoh 3, fragment diagram sequence-nya. Kemudian untuk ringkasannya, diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Yang kedua, interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, diagram yang terakhir, diagram komunikasi, dan diagram sequence. Terima kasih. Untuk pertanyaannya, yang saya ajukan itu ada pertama, jelaskan apa tujuan desain dan sebutkan komponen apa saja yang terdapat di dalam model desain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.